Halo guys, perkenalkan nama aku Sari Mandalika. Aku salah satu mahasiswa semester akhir di Universitas Pamulang. Di sini aku dan kelompokku diminta untuk berdiskusi tentang kelemahan dan keunggulan dari BSC. Kami terdiri dari 6 orang. Ada Vini, Deskia, Anita, Ridwan, dan Pak Isdarwanto. Sebenarnya kami diminta berdiskusi rame-rame ya, bareng-bareng, tapi karena ada COVID-19 ini kita diminta berdiskusi lewat video masing-masing karena untuk memutus rantai penularan dari COVID-19. Semoga untuk kedepannya masalah ini bisa cepat terselesaikan dan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan penuh berkah. Amin. Nah, seperti yang udah kita ketahui ya, BSC itu strategi yang biasa digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja karyawan dalam 4 perspektif. Ada keuangan, pelanggan, proses, dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada teman aku Deskia yang akan membahas apa aja keunggulan dari BSC. Tetap stay tune ya guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deskia. Saya di sini akan menjelaskan tentang keunggulan dari Balance Scorecard. Balance Scorecard ini terdiri dari 4 poin. Namun saya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama itu ada komprehensif. Komprehensif ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sarana strategi dari sistem Balance Scorecard, apakah sudah sesuai atau belum dari perencanaan perusahaan. Yang kedua ada koheren. Koheren sama saja dengan keserasian atau kekompakan. Koheren ini digunakan sebagai sarana strategi dari 4 perspektif BSC. 4 perspektif BSC itu terdiri dari 1. Perspektif keuangan, kedua, perspektif pelanggan, ketiga, perspektif internet bisnis, dan keempat, perspektif pertumbuhan dan juga pengembangan. Koheren ini digunakan untuk memperbaiki kinerja, terutama pada perspektif keuangan. Hal ini digunakan bagi perusahaan yang akan memasuki iklim yang penuh dengan rintangan. Contohnya itu seperti banyaknya pesaing, produk baru dengan inovasi, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Vini Gustini. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku akan ngelanjutin penjelasan yang udah diberikan oleh saudari Deskia tentang keunggulan dari sistem BSC. Yang akan aku jelasin itu adalah poin ketiga dan poin keempat, yaitu seimbang dan terukur. Untuk poin yang seimbang, sasaran strategik yang dirancang oleh perencanaan strategik haruslah seimbang agar terjadi kesinambungan antara kinerja suatu keuangan perusahaan. Untuk poin yang terukur, sasaran strategik suatu perusahaan haruslah bisa terukur agar bisa kita tentukan hal yang harus kita capai, agar tetap berjalan sesuai track rencana yang sudah disesuaikan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya adalah kelemahan dari sistem BSC yang akan dijabarkan oleh saudari Anit. Hai, saya akan menjelaskan kelemahan Balance Scorecard. Kelemahan Balance Scorecard terdiri ada 6, yaitu yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang dimaksud di sini yaitu manajer yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan. Yang dimaksud yaitu banyak perusahaan dalam memperbesar tujuan mereka tidak memiliki alat untuk meningkatkannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan saudara Ridwan. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai kelemahan dari Balance Scorecard. Yaitu yang keempat, tidak ada pembaruan ukuran. Banyak perusahaan yang mengalami kendala ini karena Balance Scorecard tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran. Selanjutnya, yang kelima, terlalu banyak pengukuran yang dipakai oleh suatu perusahaan. Ukuran yang dipakai oleh perusahaan biasanya akan menghilangkan fokus sehingga kesuksesan perusahaan tidak akan sulit tercapai, seperti itu. Lagi juga kalau misalkan terlalu banyak ukuran yang dipakai secara bersamaan, itu akan menghilangkan fokus.
itulah kelemahannya. Nah, selanjutnya yang keenam, kesulitan dalam menetapkan trade-off sebuah perusahaan. Di sini beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran non-finansial dengan finansial dalam suatu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran. Tetapi balance scorecard tidak melakukan hal tersebut. Tidak adanya bobot tersebut menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial pada balance scorecard. Seperti itu. Sekian untuk kelemahan dari balance scorecard. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bagaimana? Seru kan pemaparan yang telah kami paparkan dari video pertama? Nah, sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari keunggulan dan kelemahan dari sistem metode balance scorecard ini. Keuntungan atau kekuatan utama dari metode BSC ini adalah terukur, seimbang, koheren, dan komprehensif. Kekuatan utama inilah yang menjadikan balance scorecard jauh lebih disukai dan populer di banyak perusahaan dibandingkan dengan metode lainnya. Artinya, dengan kita mengetahui kelemahan dan keunggulan dari metode ini, diharapkan setiap perusahaan bisa menjadi influence bagaimana strategi, visi, misi, dan tujuan perusahaan dapat terukur dengan baik, sehingga pengimplementasiannya bisa maksimal. Dan kami harap dengan video ini menjadi influence dan referensi dan rekomendasi bagi kalian semua untuk dapat menerapkan metode dari balance scorecard ini. Silakan mencoba. Sukses selalu.